Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Hari ini kita belajar matematika lagi dengan materi operasi pembagian pada pecahan. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu kita berkah di hari ini. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya kita sudah belajar mengingat kembali sedikit tentang operasi perkalian. Oke, pada pecahan. Bagaimana kemarin kita cara mengalihkan sebuah pecahan? Misalkan ada bilangan A nih per B, kemudian dikali dengan pecahan C per D. Cara mengalihkannya yaitu pembilang dikalikan dengan pembilang, A dikali C per penyebut dikalikan dengan penyebut, B kali D. Seperti itu kemarin ya. Contohnya 1/2 dikali 1/3. 1-nya dikalikan dengan 1/2 dikalikan dengan 3. Hasilnya 1/6. Seperti itu ya pada operasi perkalian. Nah, sekarang pada operasi pembagian, apabila kita sudah mengerti operasi perkalian, maka kita akan mudah dalam mengerjakan operasi pembagian pada pecahan. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk pembagian pada pecahan. Pertama, apabila ada sebuah bilangan bulat A misalkan dibagi dengan pecahan B per C. A, B, dan C ini kita umpamakan sebagai bilangan ya, mau 1, 2, 3, 4, 5 sebagai angka berapapun terserah, cuman kita ganti dulu dengan huruf. Nah, bagaimana cara membaginya? Cara membaginya adalah A dikali C per B. Itu yang pertama ya, bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, apabila ada sebuah pecahan A per B dibagi C per D, maka cara membaginya adalah A-nya itu dikalikan dengan D. Nah, berubah jadi kali tapi dikalikannya ke D. Oke, per B-nya ini dikalikannya ke C. Oke. Kemudian bentuk yang ketiga, apabila ada A persen itu sama dengan A per 100. Ini sebelumnya sudah pernah ibu ajarkan juga. Nah, ketiga bentuk ini adalah bentuk-bentuk pembagian pada pecahan. Bagaimana contohnya, Bu? Dan kenapa dia berubah jadi tanda kali? Pada operasi pembagian, ibu contohkan dengan angka ya, nak. Misalnya berapa ya? 2/3 dibagi 1/2. Nah, ini cara mengerjakannya adalah tanda baginya ini tips mudah dari ibu ya, berubah jadi kali. Jadinya 2/3 berubah jadi dikali, tapi yang di sebelah kanan itu dibalik, pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Kalau di sini 1/2 artinya berubah menjadi 2/1. Nah, ibaratnya kalau dia berubah jadi kali, ininya harus dibalik sebagai gantinya. Oke, kalau ini berubah jadi kali, maka yang di sebelah kanan harus dibalik. Pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Nah, karena dia sudah berubah jadi kali, jadi kita sudah mudah kembali lagi ke operasi perkalian. Tinggal dikali pembilang kali pembilang. 2 dikali 2 per 3 dikali 1. Nah, makanya tadi di sini, perhatikan yang ini, A-nya dikalikan dengan D, karena tadi dibalik, D-nya ke atas, C-nya ke bawah. Nih, ini kan jadinya 2 kali 2 kan?
Nah, makanya seperti itu. Nah, 3-nya dikalikan dengan 1 jadinya. 2 dikali 2 berapa? 4 per 3 dikali 1, 3. Oke, hasilnya adalah 4 per 3. Ingat ya nak, berubah jadi kali. Oke, kalau dibagi yang tanda baginya berubah jadi kali, kemudian pembilang yang sebelah kanan menjadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang, dibalik posisinya. Nah, itu aja syarat untuk membagi sebuah pecahan. Bagaimana Bu kalau contoh yang ini, yang bilangan bulat? Misalnya 2 dibagi 1 per 5. Oke, sama dengan, nah kalau di rumusnya ini A-nya dikali sama C kan, berarti 2-nya dikalikan dengan 5. Pernya berapa? Per B, per pembilang yang ini, per 1. Berapa hasilnya? 2 kali 5, 10 per 1. Atau boleh juga kita tuliskan dengan 10, karena 10 dibagi 1, 10. Kenapa Bu bisa 2-nya itu dikalikannya ke 5, bukan ke 1? Nah, ingat lagi, kita kembali ke sini tadi, yang berubah jadi kali kemudian dibalik. Tadi 2 dibagi 1 per 5 ya kan. 2 ini seperti Ibu bilang sebelumnya, sebenarnya dia ada penyebut, boleh kita kasih penyebutnya 1. Kenapa? Karena 2 dibagi 1 pun hasilnya juga tetap 2 ya kan, tidak mengubah nilainya. Nah, ini sebenarnya ini berubah menjadi 2 per 1. Oke, dibagi 1 per 5. Bagaimana tadi cara membaginya? 2 per 1, kemudian berubah jadi kali, dan yang sebelah sini dibalik kan, menjadi 5 per 1. Makanya didapatlah 2-nya kali 5 seperti ini. 2 kali 5 itu asal usulnya ya nak ya, per 1. Kenapa per 1? Karena 1 dikali 1 ya 1. Nah, hasilnya 10 per 1 atau 10. Oke, kalau A persen itu seperti sudah pernah Ibu jelaskan sebelumnya adalah A per 100. Contohnya 5%, berarti 5 per 100. 7%, 7 per 100. Nah, begitu seterusnya. Itulah materi kita hari ini mengenai operasi pembagian pada pecahan. Ibu ingatkan kembali bahwa tanda baginya boleh berubah jadi kali. Nih, baginya berubah jadi kali, asalkan dengan syarat pembilang dan penyebutnya yang di sebelah kanannya dibalik posisinya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Itu untuk mengerjakan operasi pembagian pada pecahan. Baik anak-anak Ibu, mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.